Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Mulia Putri Mutmainah, Mutia Adini Ratu Wibawa Mukti, Yosa Atskia. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun indikator pembelajaran. Saya, Yosa Askia, akan memaparkan tentang pengertian indikator. Pengertian indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dalam buku Mulyasa, tahun 2007, halaman 139. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kemudian, yang kedua, indikator kan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada fungsi indikator. Fungsi indikator antara lain sebagai pedoman dalam: yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia Adini. Mekanisme pengembangan indikator. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang gunakan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi yang paling tinggi yang diinginkan. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjuk penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi. D. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator kompetensi. Yang kedua, indikator soal, sebagai kisi-kisi dalam menyusun soal tes. Karena soal adalah merupakan alat untuk memastikan pencapaian kompetensi. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Makna kata kerja operasional di sini adalah sebuah aktivitas. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu yang pertama, tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua, materi ajar yang menjadi media pencapaian kompetensi. Prinsip rumusan indikator. Dalam menyusun indikator kompetensi, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, teramati. Rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati, disaksikan, atau diobservasi oleh si pendidik. Contohnya, rumusan indikator menyebutkan dengan tepat jenis zat adiktif dalam makanan dan minuman. Maka dalam proses pembelajaran, peserta didik harus menunjukkan aktivitas menyebutkan, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga peserta didik dapat mengamati pencapaian pengetahuan peserta didik
tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Aktivitas menyebut ini harus diulang-ulang dengan berbagai variasi kegiatan, seperti diucapkan, ditulis. Dengan cara mudah merumuskan indikator pembelajaran, gerakan, atau karya lain untuk memastikan pencapaian kompetensi dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, terukur. Rumusan indikator juga harus terukur, karena dapat diukur tingkatannya ketercapaian kompetensi. Misalnya, rumusan indikator menyebutkan dengan tepat jenis zat aditif dalam makanan dan minuman. Maka yang menjadi ukuran di sini adalah tepat tidaknya jenis zat aditif dalam makanan dan minuman yang disebutkan. Yang ketiga, dapat dicapai. Nggak kalah penting juga dalam rumusan indikator adalah bahwa indikator itu harus dicapai oleh peserta didik. Contoh ekstrimnya, indikator membedakan warna. Tentu nggak semua anak kebutuhan khusus yang khususnya tunanetra. Jadi dalam hal ini indikator pun perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang keempat, mewakili semua ranah indikator. Semua indikator untuk satu kompetensi mencakup keseluruhan ranah kemampuan. Itu kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap. Untuk ranah pengetahuan dapat diketahui dari respon peserta didik secara lisan, tertulis, atau gaya tubuh. Kata kerja operasionalnya indikator menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, dan lain-lain. Cara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dimiliki oleh peserta didik. Demikian pula dengan ranah keterampilan. Respon dalam bentuk aktivitas peserta didik menjadi indikator, misalnya menirukan, mendemonstrasikan, mencontoh, membuat, dan lain-lain. Untuk sikap dapat dilihat dari hal-hal yang dapat diamati konsistensinya dalam jangka waktu lama. Kata operasional sikap yang digunakan seperti terbiasa, menerapkan, atau mengamalkan. Untuk kata kerja mengamalkan harus disertai dengan rubrik yang jelas, contohnya mengamalkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Agar kita yakin anak memiliki kompetensi yang dibelajarkan, maka anak harus menunjukkan tanda-tanda yang konsisten. Setiap indikator umumnya hanya bisa dinilai dengan iya atau tidak, tepat atau tidak, atau mencapai atau tidak tercapai. Oleh karena itu, guru dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi hanya dengan menceklis indikator. Banyaknya juga menunjukkan tingkat kemampuan yang dicapai anak. Jika anak mampu di indikator yang pertama, kemudian dilihat pada indikator berikutnya yang lebih sulit, lebih kompleks, atau lebih luas, sehingga perkembangan kemampuan anak dapat terlihat. Meski lebih banyak indikator lebih baik, akan merepotkan kalau guru harus menyusun indikator dalam jumlah banyak. Prinsipnya indikator harus lebih dari satu, idealnya berada pada jumlah 3 hingga 6 indikator penanda disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Yang keenam adalah rumusan yang lengkap. Indikator menjadi alat agar proses pembelajaran harus termonitor dan terevaluasi. Dengan indikator ini, tahapan-tahapan perkembangan setiap peserta didik dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, rumusan indikator menulis huruf. Menulis huruf ini belum sempurna sebagai rumusan indikator, karena kata menulis harus menunjukkan proses, yaitu proses menulis. Agar sempurna menjadi sebuah indikator, maka rumusan dilengkapi dengan menulis huruf yang dapat dibaca, atau menulis dan mengurutkan huruf sesuai abjad, atau menulis dengan cara yang benar. Potongan kalimat yang dapat dibaca dan urutan sesuai abjad cara yang benar menjadi penentu dan batasan atau ukuran ketuntasan. Contoh penetapan kriteria ketuntasan. Kompetensi dasar menulis cerita. 20% menulis dan mengenal huruf. 50% menyusun huruf menjadi kata bermakna. 75% menyusun kata menjadi kalimat bermakna baik. 100% menyusun kalimat menjadi paragraf sesuai dengan kaidah yang berlaku. Saya Mulia Putri Matmaina. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah merumuskan indikator.
Banyak cara dalam merumuskan indikator penanda pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Pada dasarnya karena bersifat tanda-tanda, maka indikator itu mudah dapat diamati, dapat disaksikan, dan dapat diketahui dengan indera. Berikut ini cara merumuskan indikator. Yang pertama, pahami rumusan kompetensi dasar. Setiap guru harus mengetahui KD yang harus dicapai setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Yang kedua, uraikan redaksi KD tersebut ke dalam komponennya. Berdasarkan KD tersebut, uraikan kemampuan yang harus dikuasai anak. Yang ketiga, dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Nah, dari masing-masing komponen kemudian ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya. Yang keempat, susunan indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Berdasarkan variasi kemampuan siswa tersebut, kemudian disusun tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator, akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, khususnya kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang keenam, konsistensi capaian kompetensi bukan capaian angka. Kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut KKM adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ingat, bukan capaian angka, tetapi kompetensi. Kemudian yaitu membuat urutan indikator. Agar tidak membingungkan dalam menyusun indikator, harus dipahami bahwa yang terpenting dari sebuah indikator adalah yang pertama, dapat menunjukkan ada atau tidak kemampuan tertentu dalam diri peserta didik. Yang kedua, jika dapat diyakini ada, maka perlu tanda lanjutan apakah kemampuan itu rendah atau tinggi, sederhana atau kompleks, kecil atau besar, dan berbagai tingkatan lain sesuai tuntutan pembelajaran. Nah, kesimpulannya yaitu ketika kita menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, maka pencapaian kompetensi peserta didik menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran. Adapun pencapaian kompetensi dapat dilihat dari indikator yang menandainya. Oleh karena itu, indikator capaian kompetensi merupakan hal yang sangat menentukan kompetensi yang dikuasai peserta didik. Indikator yang tidak tepat menyebabkan capaian kompetensi juga tidak tepat. Atas dasar itulah maka para pendidik yang insyaf akan berupaya sekuat tenaga untuk mempelajari bagaimana menentukan indikator sesuai capaian kompetensi yang diharapkan.